memeluk agama Islam, Umar bin Khattab termasuk ke dalam kaum kafir Quraisy. Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Umar sangat menentang Nabi Muhammad dan ajaran Islam. Ia ditakuti umat muslim karena kerap menyiksa pengikut Rasulullah. Tibalah waktu Rasulullah menetapkan keputusan bahwa memerintahkan umatnya untuk berhijrah ke kota Habasyah dengan melewati gunung Abu Kubais, karena jalur keluar masuk dari kota Mekah selalu dijaga oleh kaum Quraisy. Rasulullah menetapkan keputusan tersebut karena melihat umatnya yang disiksa setiap hari oleh kaum Quraisy, dan umatnya tidak mampu untuk beribadah dengan tenang. Pada malam hari, Ummu Abdillah adalah salah satu dari umat Rasulullah yang pergi meninggalkan kota Mekah. Ia sambil menggendong anaknya menaiki gunung. Umar bin Khattab yang sedang berpatroli keliling kota Mekah melihat Ummu Abdillah dan menghampirinya. Wahai Ummu Abdillah, sedang apa kamu menaiki gunung pada malam hari seperti ini? Kami terpaksa menaiki gunung ini karena kami selalu dilarang oleh kalian kaum Quraisy untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk keluar dari kota Mekah pun kalian larang kami, maka kami terpaksa menaiki gunung ini karena jika melewati jalur depan, kalian kaum Quraisy pasti akan membunuh saya. Bukannya marah saat mendengar perkataan Ummu Abdillah, justru Umar berpikir apa yang membuat agama Islam begitu istimewa sampai seorang ibu pun rela menaiki gunung sambil menggendong bayi, hanya untuk mempertahankan Islam. Pergilah wahai Ummu Abdillah, saya tidak akan mengganggumu, semoga keselamatan selalu bersamamu. Ummu Abdillah pun pergi melanjutkan perjalanannya untuk menyusul teman-temannya. Sesampainya Ummu Abdillah, teman-temannya pun bertanya, Wahai Ummu Abdillah, dari mana saja kau? Sudah lama kami menunggu di sini. Ya benar, kami gelisah, khawatir jika sesuatu terjadi padamu, Ummu Abdillah. Tadi saya menaiki gunung terlebih dahulu, karena itulah saya telat. Oh syukurlah, alhamdulillah engkau bisa selamat. Apakah ada orang Quraisy yang melihatmu, wahai Ummu Abdillah? Tidak ada kecuali Umar bin Khattab. Bagaimana engkau bisa selamat? Umar kan sangat membenci umat Islam. Ya benar, dialah yang sering kali menyiksa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saja Ummu Abdillah yang suatu saat menjadi penyebab Umar masuk Islam. Itu mustahil. Umar kan sangat teguh dengan agama nenek moyangnya. Jika Umar membaca syahadat, maka unta juga bisa membaca syahadat. di sisi lain ada sekumpulan kaum Quraisy sedang berkerumun yang dipimpin oleh Abu Jahal. Umar melihat dari jauh dan mendekat untuk bergabung. Ternyata Abu Jahal sedang mengadakan sayembara. Wahai sahabatku, siapapun yang berhasil membunuh Muhammad, ia akan kuberi 100 ekor unta. Wahai sahabatku, apakah yang kau bicarakan barusan itu benar? Ya, itu benar sahabatku. Karena Umar sangat membenci Muhammad, mendengar itu ia semakin semangat untuk membunuh Muhammad. Umar pun meninggalkan kerumunan itu dan kembali ke rumah untuk memakai pakaian perangnya dan membawa pedang. Saat Umar sedang mencari keberadaan Muhammad, ia bertemu dengan salah seorang sahabat yang masih merahasiakan keislamannya. Ia adalah Nuraim bin Abdullah. Wahai Umar, mau kemana kamu dengan pakaian seperti itu? Saya akan membunuh Muhammad, dialah yang membuat kekacauan terhadap kaumku. Wahai Umar, kenapa kamu sibuk mengurusi Muhammad, sementara adikmu Fatimah dan Said bin Zaid sudah memeluk agama Islam? Apakah benar adikku Fatimah sudah meninggalkan agama nenek moyang kami, lalu memeluk agama Islam? Benar, kamu bisa mengeceknya. Mendengar itu, Umar segera pergi ke rumah adiknya dengan amarah yang sudah memuncak. Fatimah dan Said sedang membaca Al-Quran dengan gurunya Khobab bin Al-Arad. Dari jauh, Fatimah sudah mengetahui bahwa kakaknya Umar akan datang. Itu karena dapat dilihat dari postur tubuh Umar yang sangat gagah. Kakakku Umar akan segera ke rumah ini. Wahai guruku, bersembunyilah ke dalam kamar, dan kita harus sembunyikan Al-Quran ini. Namun, belum sempat Fatimah menyimpan Al-Quran, Umar sudah lebih dulu mendobrak pintu rumah. Apa yang baru ku dengar tadi? Tidak ada apa-apa.
Tidak, saya mendengar sesuatu dari sini tadi. Wahai Umar, kami sedang mengikuti jalan kebenaran, mengikuti agama kaum muslimin. Saya tidak takut meskipun kau akan membunuh saya. Wahai musuh Allah, sesungguhnya kami telah bersyahadat. Kalau kamu tidak suka dengan ajaran Islam, maka lakukanlah sesukamu, aku siap mati. Mendengar kata Fatimah, Umar berpikir bahwa agama Islam adalah sesuatu yang luar biasa, sehingga adik kandungnya yang suka menghormatinya bisa sampai berkata demikian kepadanya. Kalau begitu, tunjukkan apa yang tadi kalian lantunkan. Tidak, kamu ini kafir dan tidak dalam keadaan suci. Lantas, apa yang harus aku lakukan? Kamu harus mandi terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wahai Umar, bukankah ini saatnya untuk engkau menerima ini? Tunjukkanlah padaku di mana rumah Muhammad. Wahai Umar, jika engkau mau, aku bisa mengantarkanmu. Mereka pun pergi menuju tempat Nabi Muhammad. Wahai Umar, apakah engkau menunggu ajab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala turun baru kamu mau beriman? Saya beriman kepadamu, wahai Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Umar bin Khattab yaitu bahwa setiap orang memiliki cara dan jalannya masing-masing untuk berhubungan dengan Allah. Oleh karenanya, jangan sekali-kali kita berani menghakimi orang lain yang kita anggap lalai dan ingkar dari Allah, karena kita tidak pernah tahu kapan pintu hidayah di hati mereka akan terbuka lebar dan beriman kepadanya.